petang ngomong disambilnya makan mendoan. Apa namanya ya, pencetusnya di sini Pekuncian lah intinya dulu ya. Anggap orang-orang kampung itu nganggap bapak saya itu seperti itu, katanya itu bapak saya itu pekuncian di sini. berarti salah satu tokoh Ya selalu tokoh sebelum adat lah sebelum wisata ini dibuat atau ya sudah awal-awal. Kalau setahu saya sih ya sebelum rame gini lah. Sebelum rame gini bapak saya memang udah gitu. Kalau bahasa orang sininya itu bapak saya itu hitam kejawen loh, seperti itu. Sekitar orang 12 ke tempat bapak saya kan. Nah itu yang nggak tahu mau minta apa saya nggak tahu lah intinya. Terus ke sumur itu sendang itu. Nah terus bapak saya udah duduk-duduk kan itu pakai tikar itu loh. Nah terus bapak saya itu kemenyan dibakar. Sebelum saya menyalakan korek itu Sudah nyala. Waduh, Luar biasa. itu yang pernah saya kejadian itu saya sendiri itu nggak katanya siapa itu. Jadi termasuk pengalaman gaib ya. Pengalaman gaib itu. Tapi kalau dan lain-lainnya enggak pernah itu. Terus ada kira-kira ada cerita-cerita Terus yang ada lain. cerita lagi itu orang Bali. Orang Bali itu kesini sekitar 2 elf itu mobil kan. Ya biasanya kalau orang Bali itu kalau sini kalau setahun satu kali lah. Tapi biasanya bawa teman keluarga gitu. Nah, tapi itu anehnya yang di situ tuh yang supir satu itu masang kan itu terminal dulu kan di situ sebelum dibugar itu depan itu Soeharto itu loh. Nah itu malah supirnya malah ngomong saya nggak mau di sini ya, nggak mau itu. Di sini banyak sekali. Di sini banyak sekali pokoknya saya mau ke sana saja mas. Nah yang satu karena nggak tahu kan lah, biarin saya nggak tahu gitu. Nah itu tapi ya Berarti memang seperti dia khususnya tempat sini memang seperti itu, kelihatannya seperti itu. Berarti kalau orang-orang yang punya indie home itu ya berarti Pasti tahu gitu. reaksinya itu mesti dapat ya. Terus kalau kejadian dulu sering sini ya seperti foto model ya, foto model itu 3 itu mau syuting di area candi kan. Terus dari teman-teman di sini kan ngomong itu mau foto atau mau apa gitu. Saya mau foto, sudah siap itu foto seperti itu. Karena bajunya Karena sopan ya. nggak sopan. Itu di situ mau foto ya, mau foto-foto itu langsung kesurupan. 2 itu sekalian itu, cewek-cewek itu. Padahal udah dikasih tahu. Padahal udah dikasih tahu sama teman-teman yang di sini. Akhirnya gagal. Akhirnya gagal. Lah, kok syutingnya nang kene, Cok? Esuk. Syuting. Karo gaya karo dengan kamera anak gayane. Wis, kita masuk klip mengko lho. Kae. Kon. Ono gue yo. Kita sedih masuk itu. Iya, Wing. Iya, dokter kan terang kayaknya. Soalnya anak-anak ini kelas juga sih nonton. Iya, Biasa juga sih nek apa? Kita nggak ngerti. Lah iya kecepok, peteng sih. Kayak nek sing liane kan juga anak kan sing beberapa papin juga kan. Iya. Sing penting saltonya cepet banget. Tapi aman.
Kira-kira sering mantap pun gimana? Bis? Oh, ditanya kenapa? زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tiada henti mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai macam nikmat karunia kepada kita semua, yang telah menetapkan takdir baik kepada kita dengan berkumpulnya kita di tempat ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keutamaan dari silaturahmi ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir betul-betul dapat dan mampu untuk menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampu untuk melanjutkan dakwah beliau dari generasi ke generasi, mampu mengamalkan petunjuk serta bimbingan beliau, dan kita mampu sama-sama melaksanakan sunnah-sunnah yang telah beliau contohkan kepada kita semua. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali syukur alhamdulillah dan ucapan terima kasih saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap atas pelaksanaan kegiatan di dataran tinggi Pulau Jawa di Gunung Dieng ini, telah melaksanakan dan menjalankan kegiatan syiar kita. Mudah-mudahan segala jerih payah yang telah dikeluarkan baik materi maupun imateri semuanya dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya tahu dan paham terwujudnya kegiatan pada hari ini bukan melalui proses yang mudah, banyak rintangan, banyak cobaan, banyak ujian yang harus dilalui oleh SSDG Korwil Napakraya. Namun pada akhirnya syukur alhamdulillah berkat rahmat dan kasih sayang Allah, semua hambatan bisa dilalui dengan baik. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi hikmah bagi korwil-korwil yang lain. Di saat kita merencanakan dan ingin mewujudkan kebaikan itu, tidak akan semudah kita membalikkan telapak tangan. Banyak hal, banyak orang-orang ataupun banyak makhluk-makhluk yang tentu saja mereka akan berusaha agar kebaikan itu tidak terwujud. Biarlah kebaikan hanya sekedar niat, biarkanlah kebaikan hanya sekedar perencanaan tanpa harus direalisasikan. Karena begitulah salah satu makhluk Allah dari sebangsa jin syaitan, mereka selalu menghalang-halangi ketika ada hambanya yang mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian berbagai macam kegiatan.
Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari syiar ini adalah bagaimana masing-masing kita mampu menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, kehidupan seorang hamba Allah dan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendakwah zaman dulu yang dipelopori oleh para wali-wali yang ada di tanah Jawa ini, mereka tidak mudah ketika menyebarkan ajaran Allah yang suci dan murni ini. Mereka banyak mengalami hambatan, banyak mengalami rintangan ujian. Karena apa? Agama Islam ada di bumi Nusantara ini belakangan. Sebelumnya telah ada pemahaman-pemahaman agama atau keyakinan yang telah dimiliki oleh masyarakat tanah Jawa ini. Namun dengan keyakinan yang teguh, yang mampu menghalau segala bentuk rintangan, dengan kesabaran yang sempurna, dengan ketawaduan dan suri tauladan para pensyiar ajaran Islam, pada akhirnya ajaran Islam pun diterima oleh masyarakat Jawa pada waktu itu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika penciptaan bapak moyang kita yang pertama, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, iblis sebagai bapak moyangnya setan telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan selalu menggelincirkan anak cucu Adam dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai untuk mengingatkan kita semua kejadian itu Allah ceritakan di dalam ayat suci Al-Quran. Untuk apa? Untuk sama-sama kita paham bahwasanya kita memiliki musuh yang utama, musuh yang nyata walaupun gak kelihatan. Innahu lakum aduwwum mubin, tercantum di dalam surah Yasin. Sesungguhnya setan bagimu aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Walaupun kita semua gak pernah lihat setan, tapi Islam Al-Quran menggambarkan setan ini sebagai musuh yang nyata. Karena sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh iblis dan para keturunannya, para pengikutnya, para penghulu-penghulunya akan selalu menggelincirkan manusia untuk tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rintangan para wali, baik Wali Songo generasi pertama ataupun Wali Songo generasi kedua ini cukup luar biasa. Dan syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah, pada akhirnya bumi Nusantara Indonesia ini dianut mayoritas penduduknya semua beragama Islam. Apakah ketika Islam telah mengakar di bumi Nusantara ini, apakah ketika Islam telah menyebar di bumi Indonesia ini, para setan lantas angkat tangan? Mereka musuh-musuh kita, apakah membiarkan Islam tetap berkembang di tanah Jawa ini? Tentu tidak. Mereka akan berusaha menggelincirkan hamba-hamba Allah untuk melakukan satu dosa yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dosa syirik.
Jadi iblis memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya, biarkan mereka beragama Islam, biarkan mereka beriman kepada Allah, tapi jangan sekali iman mengakar di dalam hati sanubari mereka. Lisannya boleh Islam, hatinya boleh Islam, tapi tingkah lakunya jangan sampai mereka betul-betul menyembah kepada Allah. Buatlah tandingan-tandingan sehingga hati mereka tergelincir dan mengikuti apa yang diinginkan oleh para tandingan-tandingan yang telah disiapkan oleh iblis laknatullah. Sehingga hal ini bagi umat Islam yang memiliki iman yang lemah, ilmu yang tidak cukup, akan sangat mudah digelincirkan. Hati mungkin Islam, meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Ketika ditanya agamanya apa, pasti dia akan menjawab, agamaku Islam. Namun ketika kita tengok tingkah lakunya, kita lihat perbuatannya, kita lihat akhlaknya, semua jauh dari perilaku hamba Allah yang beriman. Ketika himpitan kehidupan dunia melanda, tidak meminta kepada Allah agar Allah bimbing dalam persoalan tersebut. Ketika Allah uji dengan menyempitkan rizkinya, dia tidak meminta agar Allah luaskan, tapi hatinya tergoda kepada hal-hal tertentu, sehingga hal tersebut menjadi satu bentuk perbuatan syirik. Dan ini fenomena telah menjamur di tengah masyarakat kita. Disinilah SDG berusaha tampil untuk mengembalikan ke dalam ajaran tauhid. Bagaimana kita sebagai hamba Allah betul-betul menjadikan Allah sebagai Tuhan, mengembalikan lagi. Jangan sampai Allah kita fungsikan bukan sebagai Tuhan, kita fungsikan bukan sebagai sang pemberi rizki, sang pemberi keselamatan, sang pemelihara, sang yang mengatur alam semesta termasuk di bumi Nusantara ini. Kita mencoba untuk memberikan edukasi, pemahaman agar tauhid tersebut tidak hilang ataupun luntur di dalam hati hamba-hamba Allah. Makanya sahabat yang sudah gabung dengan SDG ini tauhidnya harus kuat. Iya, harus mampu menjadi contoh baik di dalam keluarganya, di dalam lingkungannya atau dalam masyarakat, untuk menjadikan Allah satu-satunya zat di mana kita bergantung hanya kepada dalam urusan apapun, bahkan dalam urusan dunia. Menjadikan Allah sebagai sandaran kita, sandaran hidup kita. Makanya gak henti-henti ketika melakukan perjalanan ke korwil-korwil, saya selalu mengingatkan untuk selalu menjaga tauhid kita dalam perwujudan iman, ilmu, dan amal. Agar apa? Agar masing-masing kita mampu dan menjaga amanah yang telah Allah berikan. Amanah Islam, amanah iman, yang tidak semua manusia Allah titipkan iman di dalam hatinya. Kita bersyukur Allah memberikan kita hidayah, menitipkan iman di dalam hati kita. Harus kita syukuri. Nah, jangan sampai iman yang ada ini luntur, apalagi hilang. Karena apa? Perilaku-perilaku kita, karena bisikan makhluk-makhluk yang telah menjadi musuh kita. Makanya sahabat-sahabat semua harus mampu menjadi contoh, ya, harus mampu untuk selalu belajar tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Namun yang harus disadari, ketika kita berniat untuk mengokohkan dan menguatkan tauhid, pasti rintangan akan berhadapan di perjalanan hidup kita. Baik pergesekan di dalam rumah tangga kita, pergesekan di dalam keluarga besar kita, pergesekan di dalam masyarakat kita. Sebagaimana yang pernah terjadi di masa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berdakwah tauhid di kota Mekah. Rintangan terbesar Nabi ketika berhadapan dengan keluarga besarnya bukan sekedar cacian yang Nabi dapatkan, bukan sekedar hinaan, makian, tapi upaya-upaya pembunuhan terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita nggak usah khawatir, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan sesuatu kepada kita, kepada hamba-hambanya yang betul-betul memegang tauhid, betul-betul istiqamah di jalannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Innal ladzina amanu, kata Allah, sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman. Rabbuna Allah, yang senantiasa mengucapkan Rabb, aku adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Kenapa Allah menggabungkan kalimat Rabbunallah summa istaqamu? Orang-orang beriman yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dalam ucapan itu. Karena tidak sedikit dari hamba-hambanya yang mengatakan Tuhan kami Allah, tetapi berguguran mereka. Mereka tidak istiqomah dalam ucapannya. Makanya Allah mewanti-wanti, yang penting istiqamah, summa istaqamu, yang engkau istiqamah dalam ucapan itu. Ketika telah mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maka jadikanlah Allah sebagai satu-satunya pengharapan kalian. Jadikanlah Allah sebagai satu-satunya tempat kalian bergantung. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kalian semua berharap. Apa yang Allah lakukan ketika ada hambanya yang dia istiqamah dalam ucapan itu? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Allah akan mengirim para malaikat kepada hambanya tadi, menjadi penjaga hambanya tadi. La takhaf wa la tahzan. Jangan sekali-kali engkau bersedih hati, dan jangan sekali-kali engkau takut. Selalu memotivasi kepada hambanya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Sehingga apa yang dihadapi, sehingga apa yang dirasakan oleh hambanya yang istiqomah, dia mendapatkan kemenangan dalam perjalanan hidupnya. Allah membayar semuanya dengan jannah yang penuh dengan kenikmatan. Hakikatnya makna istiqomah itu bukan sekedar kita menang dalam pertempuran. Kadang kekalahan kita di saat bertempur itu pun termasuk dalam makna istiqomah. Karena apa? Istiqomah memiliki makna ketika akhir perjalanan hidup kita, kalimat tauhidlah yang selalu berucap dalam lisan kita.
La ilaha illallah. Walaupun mungkin dalam pertempuran kita kalah, walaupun dalam satu pergesekan kita tidak memperoleh kemenangan, tetapi selama kita istiqamah, itulah bentuk kemenangan kita. Walaupun kita gugur dalam peperangan, dia telah mendapatkan istiqamah itu, dan akan mendapatkan nikmat dari Allah berupa surga. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya sungguh berat perjuangan ini. Hamba-hambanya yang ingin selalu istiqomah dalam mempertahankan tauhidnya, berat sekali. Tapi kita harus selalu ingat, Allah menjanjikan para malaikat selalu ada di sisi kanan dan kiri kita, yang akan selalu membantu upaya-upaya kita. Sunnatullahnya semua kita harus jalani, harus kita jalani. Karena para nabi pun, para rasul-rasul Allah sebagai manusia terbaik, manusia yang Allah cintai, mereka tidak lepas dari yang namanya sunnatullah. Mereka pun harus menjalani berbagai macam rintangan, hambatan. Bukan sekedar keringat yang mereka keluarkan, bukan sekedar air mata yang keluar dari penglihatan mereka. Tidak sedikit mereka mengorbankan darahnya, dan tidak sedikit pula mereka yang mengorbankan nyawanya. Makanya saya harap SSDG Korwil Ngapak Raya ini harus selalu kuat apapun yang terjadi. Kita harus mengembalikan semuanya kepada niat awal kita, bahwasanya kita ingin berada di dalam barisan ini, dalam perjuangan ini. Apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita berikan, semua sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita tetap berada dalam perjuangan ini. Makanya ketika terjadi sebuah perselisihan, adanya pergesekan, kita harus mampu menyelesaikannya dengan baik. Masalah yang besar kita kecilkan, masalah yang kecil kita hilangkan. Jangan sampai terbalik, masalah kecil kita besar-besarkan. Kita harus berupaya. Karena apa? Kita semua berada dalam perjalanan siar yang tidak mungkin kita lalui dengan mulus, dengan gampang dan mudah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kegiatan kita nanti malam, kegiatan liputan, akan banyak pergesekan nanti malam. Maka saya harapkan semua ketika berangkat ke lokasi kegiatan kita, masing-masing membaca doa perlindungan. Membaca doa perlindungan. Beberapa liputan terakhir kita mengalami satu tekanan, satu serangan, satu hambatan yang luar biasa. Tapi syukur alhamdulillah dengan pertolongan Allah semua mampu kita lalui. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Apakah kita pun mampu untuk melewati rintangan yang ada di lokasi ini? Kita hanya bisa berharap kepada Allah memberikan takdir terbaik kepada kita.
kita semua bisa melalui ini semua. Makanya nanti saya harap semua ketika menuju titik lokasi membaca doa perlindungan. Hafal semua belum doanya? Tadi dari MC meminta kepada saya untuk mengijazahkan secara langsung doa perlindungan tersebut. Siap diijazahkan? Siap. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Saya ijazahkan doa tadi kepada sahabat-sahabat yang ikut membaca doa tadi. Ya, mudah-mudahan doa perlindungan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amanahkan itu kepada kita semua mampu kita amalkan terus. Tinggal mungkin satu, bagaimana kita mampu untuk meyakini doa tersebut. Ketika kita telah membaca doa tersebut, kalau masih ada rasa takut di hati kita, maka doa itu belum menancap dalam hati kita. Jadi ketika kita sudah membaca, tancapkanlah bacaan itu dalam hati kita, sehingga doa tersebut memiliki efek positif. La yadurru, tidak ada segala sesuatu pun yang mampu mencelakai kita. Jadi ketika doa itu dibaca, kepasrahan kita, sadaran kita hanya kepada Allah, bukan lagi kepada diri kita, bukan lagi kepada makhluk-makhluk yang lain, tetapi kita pasrahkan kepada Allah. Ketika kepasrahan itu muncul, maka tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu untuk menyentuh kita. Nabi mengajarkan kepada kita semua untuk selalu mengamalkan doa tadi di pagi hari dan sore hari, atau selepas sholat subuh dan selepas sholat maghrib, masing-masing 3 kali. Maka saya harap amalan ini mampu untuk sama-sama kita amalkan. Ini adalah amalan harian. Nabi menganjurkan kita untuk membaca doa ini setiap hari, karena kita tidak tahu kapan celahnya setan masuk ke dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita nggak akan pernah tahu. Makanya doa ini termasuk dalam kategori doa harian pagi dan sore. Siapa saja yang membaca pagi hari, kata Nabi, maka Allah akan memberikan penjagaan sampai sore hari. Dan ketika dibaca pada sore hari, maka Allah akan memberikan penjagaan sampai pagi hari. Jadi ketika doa ini kita baca pagi dan sore, insya Allah akan mampu untuk menghalau segala bentuk keburukan-keburukan, baik dari godaan syaitan ataupun makhluk-makhluk Allah yang lain. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa untuk sama-sama kita perteguh iman kita, perkuat ilmu kita, sehingga dengan 2 kekuatan tersebut akan melahirkan amaliyah yang baik, amaliyah yang benar. Karena ketika kita berjumpa kepada Allah, pendamping kita hanya amal kita. Kalau amal kita baik, insya Allah di kehidupan kita nantinya kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Insya Allah setelah ini ada sesi tanya jawab. Jadi sahabat-sahabat, kalau ada yang mau bertanya baik seputar apa yang telah saya sampaikan tadi,
ataupun hal-hal lain, monggo silahkan ditanyakan. Saya kasih saya kasih kesempatan untuk 3 orang. Ya, insya Allah yang bertanya akan umroh. Umroh. Kalau dibayar DP. Jadi intinya seperti itu. Amin. Selain itu mungkin titipan saya yang terakhir adalah bagaimana kita juga harus mampu untuk mengendalikan syaitan yang ada. Nah, itulah makna dari jangan sekali-kali menyalahartikan tentang asmanya Allah. Karena apa? Asmanya Allah ini kalimat thayyib, kalimat yang husna, yang baik. Jangan sekali-sekali diniatkan kepada hal-hal yang buruk. Dan ini menjadi salah satu strategi syaitan dalam menghinakan lafaz-lafaz tersebut. Seperti contohnya ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, itu banyak mereka menggunakan asma-asma Allah. Dan biasanya ini anjuran dari tukang-tukang sihir. Ketika ingin mensihir seseorang, karena pelet itu bagian dari ilmu sihir, memalingkan pandangan dari kebencian menjadi suka, tadinya jelek jadi buruk, itu sihir, mengaburkan pandangan. Dan banyak kalau dilihat itu mantranya baik semua, Islam suruh baca la ilaha illallah dulu, itu hakikatnya adalah menghinakan. Seperti ada satu kejadian, seseorang yang ingin sembuh, sehat dari penyakitnya, kurang lebih berlangsung 9 tahun. Ini ada di kota Surabaya. Di kejadian ini saya alami sendiri sekitar awal tahun 2000-an, antara 2005 atau 2006. Dia berobat kepada seorang dukun. Apa saran dari dukun? Kalau perutnya ini mau kempes, sehat, dianjurkan untuk makan daging babi. Dan sebelum makan daging babi, ucapkan bismillah, la haula wala quwata illa billah. Ada beberapa zikir sebelum makan daging babi. Nah, ini karena kedangkalan iman dan juga lemahnya ilmu dilakuin. Yang jadi pertanyaan, kenapa setan memerintahkan atau menghapuskan kalimat-kalimat itu dalam satu tempat yang Allah benci? Tidak ada kata lain kecuali untuk menghinakan hamba Allah tersebut, sehingga murka Allah mereka terima. Dan parahnya lagi, kepala babi tersebut digantungkan di kamarnya sebagai upaya menolak bala alasan. Dan itu dilakukan oleh umat Islam, Muslim. Karena tak kunjung sehat, akhirnya berobatlah ke saya dipanggil ke Surabaya pada waktu itu. Karena apa? Orang yang sakit di Surabaya ini punya saudara di Jakarta, kebetulan juga pasien sakit. Jadi kurang lebih seperti itu makna dari wazarul ladzina, orang-orang yang menyalahartikan atau enggak pada tempatnya kita menggunakan asma Allah di tempat-tempat yang Allah memang enggak suka tempat itu. Makanya ini hal-hal yang harus kita mampu hindari. Ya. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan nasab ilmu. Ya. Nasab ilmu. Yang ente kepengen apaan dari nasab ilmu? Apa? Guru saya. Oh. Di bidang apa? Guru saya banyak. Di bidang tauhid ada sendiri, di bidang fikih ada. Kali muncul datang di kota Mekah 2000.
asing, nggak dikenal sama orang, sedikit pengikutnya. Dan Nabi pernah mengatakan, fasayaudu ghoriban, suatu saat Islam yang benar ini akan asing juga, terasa aneh, terasa nggak umum. Fasayaudu ghoriban, akan kembali Islam seperti itu. Maka berbahagialah seseorang yang dikatakan sebagai orang asing. Maka berbahagialah mereka orang-orang yang diasingkan. Makanya standar kebenaran kita bukan banyaknya orang, tetapi standar kebenaran kita adalah apa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama patokan kita itu, maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda ketika haji wada. Ketika haji wada, di dalam salah satu khutbahnya, di khutbah yang terakhir, apa bunyi pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan kesesatan? Ada yang hafal nggak? Apa? Ada apa? Wah, ini bagus kita dengarkan. Enggak. Ada yang hafal? Saya kasih hadiah yang hafal. Oh, enggak ada. Ada yang hafal enggak? Arabnya hafal enggak? Baca-baca bisa. Kenapa? Ya udah artinya Pak. Ustaz, aku tinggalkan dua perkara peninggalan dulu Ustaz. Apabila dalam perselisihan Al-Quran dan Sunnahku gitu Ustaz. Oh gitu. Ya, itu 30%. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika haji wada. Ini haji wada dan haji yang benar-benar penuh emosional. Karena hampir semua sahabat Nabi itu nangis mendengarkan khutbah terakhir Nabi di haji wada di Jabal Rahmah. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Taraktu fikum amrayni, kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian semua dua perkara. La tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian memegang teguh kedua perkara tadi, lan tadillu abada, sekali-kali tidak ada yang mampu menyesatkan kalian. Apa itu? Kitabullah wa sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Makanya pijakan kita Al-Quran dan Sunnah. Walaupun mungkin banyak kelompok mengatakan bahwa kita juga berlandasan Al-Quran dan Sunnah. Kita harus lihat apakah amalan tersebut dilakukan oleh baginda Rasul, lalu diteruskan oleh para sahabat. Karena dengan mengatakan Al-Quran Sunnah harus melalui bukti apa perkataan Rasul dan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Tapi ini semua menyangkut masalah ibadah, bukan masalah dunia, masalah ibadah. Kata Nabi apa? Ketika engkau bertanya tentang agamamu, maka bertanyalah kepadaku. Dan ketika engkau ingin tahu tentang duniamu, maka engkau lebih tahu tentang duniamu. Itu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau masalah urusan ibadah, urusan Islam, iman, semua harus bersumber Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau masalah dunia, keduniawian, kita memiliki keluasan untuk menggali dunia kita, teknologi kita gunakan dan lain sebagainya. Seperti itu ya, paham semua ya? Mudah-mudahan bisa menjadi murid semuanya, baik langsung maupun tidak langsung. Oke, pertanyaan yang kedua. Wah, itu bentar lagi ada tayangan part 2 ini.
Hah? Nobar Pak. Nobar ya, nobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton dari Korwil, Yogyakarta. Oh, siap. Domisili Temanggung. Pertanyaan, insya Allah nanti ada 2 pertanyaan. Yang pertama menyangkut seperti yang Abah tadi uraikan tentang istiqomah, Pak. Bagi saya pribadi, istiqomah itu kan saya merasa itu agak berat untuk mengistimewakan suatu baik amalan maupun keimanan. Jadi saya minta tipsnya dan juga doanya, Pak, supaya saya secara pribadi dan kami semua bisa istiqomah baik dalam keimanan maupun amal dan juga dalam ilmu. Kami minta doanya. Dan yang kedua, tadi apa menyinggung tentang hawa nafsu dalam diri kita. Nah itu hawa nafsu itu kan melekat dalam manusia. Nah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu, dan hawa nafsu yang baik atau hawa nafsu yang buruk itu bisa kita mengenali mana yang baik dan mana yang buruk. Bagaimana cara kita menyikapi itu, mengetahui apa nafsu yang baik maupun yang buruk dan mengendalikan hawa nafsu yang buruk itu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau jawab? Oke, pertanyaan 1 tentang istiqomah. Bagaimana cara kita untuk bisa menjadi hambanya yang istiqomah? Sekali lagi, memang istiqomah itu bukan perkara mudah, bukan simsalabim, bukan sesuatu yang butuh waktu proses yang cepat. Istiqomah itu butuh waktu proses yang lama. Makanya kita harus membangun sesuatu agar bangunan istiqomah itu muncul dalam kehidupan kita, terutama kehidupan beragama. Hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah bagaimana kita harus mampu selalu meminta kepada Allah agar Allah memberikan anugerah istiqomah. Jadi istiqomah itu harus minta pada Allah. Makanya kalimat istiqomah itu Allah masukkan di dalam salah satu firman-Nya yang selalu kita baca, yang tercantum di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Artinya, ya Allah, bimbinglah aku selalu agar menjadi hamba-Mu yang istiqomah. Selalu jalan Allah yang kita lalui, bukan jalan-jalan yang lain. Makanya kita harus mampu untuk melahirkan kehusyuan dalam sholat. Bayangin kita minta istiqomah kepada Allah itu sehari semalam 17 kali. Namun sayangnya kita nggak sadar. Padahal itu permintaan kita. Ihdinas, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku, bimbingan kepadaku menuju jalan-Mu yang lurus, sebagaimana yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim itu ada ulama tafsir mentafsirkan para nabi dan rasul dan hamba-hamba Allah yang soleh, yang bertakwa. Nikmat yang paling tinggi adalah seperti itu, ketika Allah memberikan ketakwaan dalam hati kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat beliau. Apa jadi sahabat Nabi bertanya, ya Rasul, berikanlah nasihat kepadaku. Apa yang Nabi berikan nasihat itu? Ittaqillah summastaqim. Takwa engkau kepada Allah dan istiqomahlah dalam ketakwaan. Taatlah kepada Allah
dan tetaplah dalam ketaatan kepada Allah. Jadi memang istiqomah bukan perkara yang mudah, tetapi kalau tidak kita awali dari saat ini, kita nggak akan mampu mendapatkan istiqomah itu. Harus saat ini juga kita bangun itu. Kita harus latih diri kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bentuk ketaatan itu tidak mengenakan hati kita. Karena banyak ketaatan yang gak enak, mati itu gak enak. Banyak bentuk-bentuk perintah Allah yang gak serak dengan hati kita. Karena apa? Hati kita telah dipenuhi nafsu tadi, sehingga kita lebih senang kepada hal-hal yang lain, padahal ibadah sudah memanggil. Kebaikan ada di depan mata kita, tapi kita gak mampu meraih. Karena apa? Gak sesuai dengan hati kita, gak serak itu. Apalagi kalau berkaitan kepada orang yang kita benci. Wah, kita punya teman, kita gak suka sama dia, tiba-tiba dia datang kepada kita mohon bantuan, padahal kita bisa membantu dia, cuman karena kebencian kita sama dia, gak suka kita sama dia, gak kita lakukan kebaikan itu. Makanya yang pertama sekali kita harus meminta kepada Allah. Yang kedua, kita mencoba untuk khusyuk dalam sholat, sehingga doa-doa kita yang di dalam sholat itu Allah ijabah, yang pada akhirnya Allah bimbing kita menuju ke istiqomahan. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua menyangkut hawa nafsu. Menyangkut hawa nafsu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pondasi pertama hawa nafsu itu la ammaratun bisu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu yang ada pada diri kalian itu la ammarah, akan memerintahkan, menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, jelek, perbuatan dosa. Illa rahimah rabbi, ini tercantum di dalam surah Yusuf. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah, atau nafsu yang mendapatkan rahmat Allah. Ingat, di dalam hati kita, di dalam nafs kita ada yang disebut dengan nafs apa? Fujur wa taqwa. Ada di dalam surah Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Allah di sini bersumpah wa nafsi, dan demi jiwa. Ingat, saya pernah ngajarin, ketika Allah bersumpah atas sesuatu, pasti sesuatu itu sangat penting dalam kehidupan kita. Wal asri, demi waktu, demi masa, berarti waktu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Wasyamsi, dan demi matahari. Waduhaha, dan demi waktu duha. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaan jiwa itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan, kata Allah, di dalam jiwa itu takwa dan fujur, durhaka. Ada dua aja di dalam hati kita, dalam nafs kita itu. Sifat fujur, ingkar, bandel, durhaka, wa taqwaha, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Lalu Allah melanjutkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung mereka yang selalu membersihkan hati, dan merugi mereka yang mengotori hatinya. Jadi langkah kedua agar nafsu itu
tidak mendominasi dalam kehidupan kita, kita harus berupaya menjaga kebersihan hati dari berbagai macam penyakit-penyakit yang bisa menjangkit. Kita jaga kebersihan. Dan semuanya kata Nabi Yusuf itu illa rahimah rabbi, bersihnya hati kalian karena kasih sayang Allah. Kembali lagi kepada Allah. Ketika Allah menyayangi hambanya, maka Allah akan bersihkan hatinya, sehingga apa yang dilakukan dapat membawa manfaat bagi orang-orang di sini. Karena apa? Cintanya Allah kepada hambanya. Jadi kesimpulannya, kullun min indillah, segala sesuatu bersumber dari Allah. Bahkan bentuk ketaatan kita kepada Allah pun karena kasih sayang Allah kepada kita. Kalau Allah nggak sayang kita, kita dibiarin. Sedikit banyaknya itu hampir sama sama kita. Ketika kita menyayangi seorang anak, pasti kita peduli banget. Tapi ketika kita nggak suka sama seorang anak, biarin nih, mau kayak gimana itu, biarin aja udah, antepin aja. Tapi kalau kita sayang sama anak, bahkan ada kebutuhan anak, pasti kita bela-belain. Karena apa? Kasih sayang. Apalagi Allah yang menyayangi kita, Allah pasti akan jaga. Makanya hal selanjutnya adalah bagaimana kita harus mampu untuk menjaga kebersihan hati kita. Namun poin yang paling tinggi, yang paling awal adalah bagaimana kita minta kepada Allah agar Allah selalu membersihkan hati kita. Sehingga apa? Di akhirnya itu Allah menganugerahkan nafsun mutmainnah, hati yang tenang. Tenang udah. Kalau Allah sudah bersihkan hati kita, tawaduk muncul, kesabaran lahir. Semuanya itu lahir dari kebersihan hati kita, sehingga mampu meredam nafsu yang ada dalam diri kita. Paham ya? Iqbal paham? Oke, pertanyaan terakhir. Udah 3 ya? Empat ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa karya minta kepada hamba untuk menjaga istiqomah. Kita sudah kadang-kadang sering dilakukan dengan sekuatnya, tapi kadang kita terbentur dengan masalah. Contohnya kita sering ikhtiar untuk suatu kesehatan atau apa, di awal ada untuk ngasih pengobatan di awalnya kelihatannya Islami gitu. Sudah beberapa kali seperti itu, tapi di tengah atau di kemudian hari sepertinya bersandarnya enggak kepada Allah. Akhirnya kita berhenti. Lain waktu ada lagi, ujung-ujungnya hampir sama seperti itu. Jadi mohon nasihat untuk apa? Bagaimana kami menyikapi untuk hal-hal seperti itu, untuk ikhtiar kita yang sering mengalami hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit itu termasuk kategori musibah. Di antara rangkaian takdir yang Allah berikan kepada kita itu
ada dua, takdir baik dan takdir buruk. Takdir buruk itu diantaranya ada kita dikenakan musibah. Musibah juga rangkaiannya, cabang-cabangnya banyak, diantaranya adalah sakit. Yang pertama sekali, ketika Allah memberikan ujian berupa sakit itu, tentu kita sebagai hambanya harus bersabar dengan diikuti ikhtiar dan doa. Jadi sabar kita itu dengan kita melakukan ikhtiar dan doa. Karena sabar itu nggak akan mencapai titik kesempurnaan kalau tidak diikuti dengan ikhtiar dan doa. Lantas bagaimana dengan fenomena berbagai macam banyak teknik pengobatan di bumi Indonesia ini? Banyak sekali. Tentu yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita mencari pengobatan ala tibun nabawi. Karena kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW tentu menghendaki pengobatan itu yang dibolehkan dalam ajaran kita, seperti kita yang mendatangi seorang dokter dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ketika persoalan itu bukan berkaitan dengan penyakit-penyakit medis, nah kita baru mulai pilihan mencari teknik-teknik pengobatan alternatif. Itu pun sama di Indonesia banyak, ada yang menggunakan herbal, ada yang menggunakan teknik-teknik lain, bahkan nggak sedikit juga dengan menggunakan teknik-teknik perdukunan. Dari berbagai macam teknik-teknik pengobatan itu, mana yang sesuai dengan anjuran dari Islam, mana yang sesuai ataupun yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW yang tidak bertolak belakang dengan akidah kita. Karena Islam pun mengatur teknik-teknik pengobatan mana yang harus kau lakukan. Di zaman Nabi dulu belum ada dokter. Jadi orang-orang kalau mereka sakit, dia selalu mencari pengobatan-pengobatan. Dan yang terkenal di zaman Nabi yaitu pengobatan ruqyah. Pengobatan ruqyah. Sehingga ketika Islam muncul di Mekah pada waktu itu ada sahabat Nabi yang sakit, dia nanya, ya Rasulullah, apakah boleh kami melakukan pengobatan ruqyah? Maksudnya itu ruqyahnya jahiliyah. Maka Nabi melarang itu semua. Nabi mengajarkan salah satu teknik ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran atau teknik-teknik pengobatan lain yang tidak menyandarkan kepada selain Allah. Jadi kita harus bisa lihat dan mewaspadai teknik-teknik yang tidak menyandarkan kepada selain Allah. Ketika kita mendapati satu pengobatan yang roman-romannya ini mintanya nggak langsung kepada Allah, apalagi dengan menggunakan teknik-teknik yang memang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka secara otomatis kita harus meninggalkan pengobatan tersebut. Walaupun di awal kelihatannya benar. Dan Allah gak akan menyalahkan kita karena apa? Pengobatannya benar. Tapi begitu menggunakan benda, begitu menggunakan kalimat-kalimat yang bertentangan dalam ajaran Islam, maka harus kita tinggalkan. Dan bagi yang menderita sakit, gak usah khawatir. Ketika penyakit itu dijalani penuh dengan kesabaran dan ketabahan, setiap hari dosa-dosanya berguguran. Tiap hari. Dan masalah penyakit, Allah pernah menggambarkan, menceritakan salah satu hambanya yang dicintai. Dan kecintaan Allah kepada hambanya itu dengan diberikan ujian berupa sakit. Sakitnya juga bukan sakit biasa, ini sakit yang luar biasa, sehingga ditinggal oleh anak dan istrinya. Harta bendanya habis. Padahal dikenal Nabi Ayub sebagai saudagar yang kaya raya. 12 tahun Nabi Ayub menjalani ujian Allah berupa sakit. Anak istrinya pergi dan tinggalnya di dalam gua, basement di dalam rumahnya, dibikin lorong dalam bawah tanah. Karena apa? Selalu mengeluarkan aroma yang menyengat. Tapi dengan kesabarannya Allah memberikan kesembuhan. Itulah yang menjadi acuan kita. Apapun yang Allah takdirkan,
kita jalani dengan baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Pasti Allah akan nilai semua apa yang kita lakukan. Ketika seseorang hamba menjalani takdir Allah dengan penuh dengan kesabaran, segala musibah, segala ujian cobaan mampu dilalui dengan baik, maka Allah akan memberikan balasan yang luar biasa. Makanya di sini tetap kita harus sabar dan jangan sekali-kali kita berputus asa dalam mencari rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya Pak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena sudah mulai masuk tayangan. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti dialog kita kalau memang waktunya masih ada. Mungkin selebihnya kita persiapan di hutan. Masih gerimis ya? Masih ya? Hah? Lampu kali itu terang. Oke sahabat syiar, mari sama-sama kita tutup majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan pakai apa Om? Video ini video. Oh video? Iya, sarapan pakai apa Om? Salak. Pakai salak. Salak memang menarik untuk makan pagi. Wah. Sangat membuat menggugah selera. Jadi Luar biasa. jadi nggak dingin ya Om? Jadi nggak dingin. Iya betul. Salak ini bagus. Pakai sambal. Wis. Pakai sambal. Dicocol tuh, mantep tuh. Cocol. Mari makan dulu. Oke. Segar aja di tok. Oke, jadi kayak gini guys, kita sebelum kita pulang kita makan besar. Tuh, pakai sop nih. Hari ini kita makan sop bikinan Bang Tegar. Mantap. Wali merah putih. Wali Ngapak Raya. Oke. Mari kita cicip. Gar, tutup pancinya udah ketemu Gar? Ketemu kan lihat aku? Nanti. Oke, bro, mari kita makan. Ekstra bawang goreng. Ekstra bawang goreng. Ekstra bawang goreng. Mantap. Bikinan. Oke, hari ini kita makan nyam. Markibak, mari kita baduk. Oke, guys. Ini semalam diomong. Rasanya segar banget. Ini chefnya siapa nih Mas? Chefnya Tegar Subobon. Kita makan sop pagi hari di hiasi dengan pemandangannya. Guys.